COD, Shopee COD. Bayar langsung di Gajah. Perlawanan Banten dipicu oleh campur tangan VOC dalam bidang perdagangan dan politik di wilayah Kesultanan Banten. VOC memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan kerajaan dan melemahkan perekonomian rakyat. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memaksakan perjanjian dagang yang merugikan Kesultanan Banten. Kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian rakyat melemah serta mengancam kedaulatan Banten sebagai kerajaan yang merdeka. Selain itu, VOC ikut mencampuri urusan pemerintahan dan konflik internal Kesultanan Banten. Hal ini mendorong Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan guna mempertahankan kedaulatan dan kebebasan. Perlawanan Banten tahun 1888 terjadi di beberapa wilayah penting di Provinsi Banten. Cilegon menjadi pusat utama perlawanan karena banyak tokoh agama dan rakyat berkumpul serta melakukan serangan terhadap aparat kolonial Belanda. Dari Cilegon, perlawanan kemudian meluas ke daerah sekitarnya seperti Anyer, Serang. Tokoh utama dalam perlawanan Banten tahun 1888 adalah K.H. Wasit, seorang ulama harismatik dari Cilegon yang berperan sebagai pemimpin utama gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. K.H. Wasit dikenal memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat dan santri, terutama karena dakwahnya yang menentang penindasan, pajak berat, dan perlakuan tidak adil Belanda terhadap umat Islam. Ia menanamkan semangat jihad dan keyakinan bahwa melawan penjajahan adalah kewajiban agama, sehingga mampu menggerakkan rakyat secara luas. Perlawanan Banten bermula pada 1888 di wilayah Cilegon dan sekitarnya. Perlawanan ini dipicu oleh penderitaan rakyat akibat penindasan pemerintah kolonial Belanda, seperti pajak yang tinggi, kerja paksa, dan campur tangan Belanda dalam urusan keagamaan. Selain itu, kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendorong para ulama, kiai, dan rakyat Banten untuk bersatu melawan kekuasaan kolonial. Pada malam 9 Juli 1888, tokoh-tokoh perlawanan seperti K.H. Wasit, K.H. Tubagus Ismail, dan K.H. Abdul Karim memimpin serangan terhadap simbol kekuasaan Belanda. Para pejuang menyerang kantor pemerintahan, tangsi militer, dan rumah pejabat kolonial di Cilegon. Serangan ini sempat membuat pihak Belanda kewalahan dan menunjukkan besarnya perlawanan rakyat Banten terhadap penjajahan. Namun, Belanda segera mengirim pasukan tambahan untuk menumpas perlawanan tersebut. Dengan persenjataan yang lebih modern, KNIL berhasil menguasai keadaan. Banyak pejuang gugur atau ditangkap, dan para pemimpin perlawanan dihukum berat. Meskipun gagal secara militer, perlawanan Banten tahun 1888 menjadi bukti kuat semangat juang rakyat Banten dalam menentang penjajahan Belanda. Perlawanan rakyat Banten berakhir pada tahun 1888 setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil menumpas pemberontakan secara keras dan sistematis. Setelah peristiwa pemberontakan besar pada Cilegon, pasukan Belanda segera melakukan penangkapan massal terhadap para pejuang dan ulama yang terlibat. Banyak tokoh perlawanan ditangkap, diadili, lalu dihukum mati atau dibuang keluar daerah, sehingga gerakan perlawanan kehilangan pemimpin utamanya. Dengan melemahnya kekuatan rakyat dan hilangnya tokoh-tokoh utama perlawanan, perlawanan Banten akhirnya dapat dipadamkan. Meski demikian, perlawanan ini tetap dikenang sebagai bentuk keberanian rakyat Banten dalam menentang penindasan kolonial Belanda dan perjuangan mempertahankan martabat serta keadilan.
Thank you.